Setiap orang di desa itu tahu bahwa tidak ada yang berani mendekati setelah matahari tenggelam. Konon, rumah itu dihuni oleh makhluk halus yang sering sekali menampakkan diri, terutama di malam hari. Jaka merasa tertantang. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada hal-hal mistis di rumah itu. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan kepada warga bahwa ia akan pergi ke rumah tua itu malam ini juga. Dengan panik, Jaka menggedor-gedor pintu. Namun, pintu itu tak mau terbuka. Sosok perempuan itu kini hanya beberapa langkah darinya. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah desa terpencil, berdirilah sebuah rumah tua yang tak lagi berpenghuni. Bangunannya reot. Dinding-dindingnya sudah mengelupas dan berlumut. Atapnya sebagian telah runtuh. Warga sekitar menyebutnya sebagai rumah tua di bukit. Rumah itu memiliki reputasi yang menyeramkan. Setiap orang di desa itu tahu bahwa tidak ada yang berani mendekati setelah matahari tenggelam. Konon, rumah itu dihuni oleh makhluk halus yang sering sekali menampakkan diri, terutama di malam hari. Di tengah ketakutan dan gosip yang berkembang di desa itu, sebuah pemuda bernama Jaka yang baru saja pindah di desa tersebut. Jaka adalah tipe orang yang tak percaya dengan tahayul atau makhluk gaib. Ia lebih percaya pada logika dan sains daripada cerita-cerita hantu ataupun dongeng. Ketika mendengar tentang rumah tua di bukit itu, ia tertawa. Ini hanya cerita untuk menakuti anak-anak di sana, pikirnya. Suatu hari, ketika sedang ngobrol di warung kopi, Jaka mendengarkan para warga berbicara tentang suara aneh yang terdengar dari rumah itu semalam. Ada yang mendengar suara langkah kaki, tawa menyeramkan, bahkan tangisan seorang perempuan di tengah malam. Namun, tak ada satu orang pun yang berani untuk mendekati untuk memeriksa rumah itu. Jaka merasa tertantang. Baginya, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak ada hal-hal mistis di rumah itu. Dengan penuh percaya diri, ia mengatakan kepada warga bahwa ia akan pergi ke rumah tua itu malam ini juga dan membuktikan bahwa semua cerita itu hanya karangan belaka. Warga desa terkejut. Mereka memperingatkan Jaka untuk tidak bermain-main dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Namun, Jaka tak mendengarkan. Baginya, ini hanyalah kesempatan untuk menunjukkan betapa konyolnya cerita-cerita hantu itu. Malam harinya, dengan membawa senter dan kamera, Jaka berjalan menuju rumah tua itu. Jalan setapak menuju rumah tua tampak semakin menyeramkan seiring bertambahnya kegelapan. Pohon-pohon di sepanjang jalan melambai-lambai tertiup angin malam, seolah-olah memperingatkan Jaka untuk kembali. Namun, Jaka tetap melangkah. Sesampainya di rumah tua, suasana menjadi semakin sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara burung malam, hanya desiran angin yang membuat suara gemersik daun di sekitarnya. Rumah itu tampak menyeramkan dari dekat. Jendela-jendela besar yang pecah
pintu kayu yang tapak lapuk, dan bayangan pohon di belakangnya menambah kesan angker. Jaka menarik napas panjang dengan hati-hati membuka pintu rumah dengan berderit keras. Ruangan di dalam rumah gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya senter yang menerangi sebagian kecil ruangan. Lantai kayunya berderak di setiap langkah Jaka. Dinding-dinding ruangan penuh dengan debu dan sarang laba-laba. Namun, tak ada apa-apa yang mencurigakan. Setelah beberapa saat berkeliling di lantai bawah, Jaka mulai merasa bosan. Ini hanya rumah tua yang sudah lama tak terurus, gumamnya sambil menyalakan kameranya. Ia merekam setiap sudut rumah, berharap menemukan sesuatu yang aneh untuk dijadikan bahan tertawaan di esokan hari. Namun, saat Jaka hendak naik lantai 2, ia mendengar suara. Itu suara langkah kaki. Awalnya, Jaka mengira itu hanya suaranya sendiri yang bergema. Tetapi, ketika ia berhenti, suara kaki itu terus terdengar. Jaka membalikkan badannya dan mengarahkan senter ke belakang, tetapi tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, pikirnya. Dia merasa jantungnya semakin berdetak kencang, lebih cepat dari biasanya. Tapi, karena gengsi, ia memutuskan untuk terus berjalan. Saat kakinya mencapai tangga pertama, tiba-tiba suara seperti orang berlari dari atas. Jaka terdiam. Kini ia mulai ragu. Namun, dengan penuh keberanian, ia tetap menaiki tangga itu. Di lantai 2, suasana lebih dingin. Ruangan-ruangan itu di lantai 2 terasa lebih gelap dan merasa suram. Saat Jaka melangkah masuk ke salah satu kamar, ia merasa hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup sendiri dengan keras. Jaka melompat kaget dan langsung berbalik mengarahkan senter ke pintu. Tapi tidak ada yang terlihat apapun. Jaka mulai panik. Ia mencoba membuka pintu, tetapi pintu itu terkunci. Ia berusaha menenangkan diri dengan mengatakan bahwa mungkin ada angin yang membuat pintu ini tertutup. Namun, hawa dingin di ruangan itu semakin membuatnya gelisah. Di tengah usahanya untuk membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara bisikan. Suara itu terdengar pelan, namun jelas, seperti seorang perempuan yang sedang menangis. Jaka menoleh ke arah sumber suara. Di sudut ruangan, samar-samar terlihat bayangan seorang perempuan dengan rambut panjang terurai, mengenakan pakaian putih kusam. Wajahnya tertunduk dengan tangannya menggenggam sesuatu yang tampak seperti boneka tua. Jaka terdiam. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ini pasti halusinasi, pikirnya. Mencoba menyangkal apa yang dia lihat. Namun, ketika sosok itu mulai bergerak mendekatinya, Jaka merasa nyawanya terancam. Langkah perempuan itu sangat pelan, namun semakin mendekat. Dengan panik, Jaka menggedor-gedor pintu. Namun, pintu itu tak mau terbuka. Sosok perempuan itu kini hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya masih tertunduk, namun tangannya kini terulur ke arah Jaka. Tiba-tiba, lampu senter Jaka padam, meninggalkannya dalam kegelapan total. Jaka merasa kakinya lemas. Suara tangisan itu semakin keras, bercampur dengan tawa serak yang memekakkan telinganya. Dengan kepanikan, Jaka mengayunkan tangannya, berusaha menjauhkan sosok itu dari dia. Namun, tubuhnya tersandung sesuatu. Ia terjatuh ke lantai dan seketika segalanya menjadi gelap. Keesokan harinya, warga desa menemukan Jaka terbaring pingsan di depan pintu rumah tua di bukit. Pak Lurah mendengar kabar itu segera datang dan bertanya kepada warga
apa yang terjadi? Tanya salah seorang warga. Apakah Jaka baik-baik saja? Ketika Jaka sadar, wajahnya tampak pucat. Ia tak banyak berbicara. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu malam sebelumnya. Namun, yang pasti, Jaka tak pernah lagi menyepelekan cerita-cerita mistis di desa itu. Setiap kali seseorang menanyakan apa yang ia lihat di dalam rumah tersebut, Jaka hanya terdiam dan menolak untuk berbicara. Rumah tua di bukit tetap berdiri. Kini, dengan tambahan satu cerita baru tentang pemuda yang mencoba menantang mistis yang tak seharusnya disentuh. Warga desa semakin yakin bahwa rumah itu memang dihuni oleh makhluk tak kasat mata, dan bahwa beberapa cerita mistis memang sebaiknya tetap menjadi misteri. Seiring berjalannya waktu, rumah tua di bukit itu semakin ditinggalkan. Namun, bisik-bisik tentang suara-suara aneh, bayangan samar, dan tangisan perempuan semakin terdengar dari mereka yang secara tak sengaja melewati rumah itu pada malam hari. Beberapa orang berkata bahwa sosok perempuan berambut panjang itu masih menunggu di lantai 2, menanti siapapun yang berani datang untuk mendekat. Dan Jaka, ia tak pernah lagi menginjakkan kakinya di depan rumah itu. Bagi Jaka, pengalaman malam itu sudah cukup menjadi pelajaran buat dia, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Selesai. Jadi untuk kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia, aku mengingatkan lagi, kalau kita di dunia ini masih bisa berinteraksi dengan dimensi lain. Ada hal-hal mistis yang perlu kita perhatikan, namun nggak perlu kita takuti, karena kita harus kuat dalam doa. Aku mengingatkan kalian harus tetap berdoa. Kalau tidak, hal tak kasat mata akan menghantuimu. Dan teman-teman, tolong subscribe, like, dan komen dari konten ini agar semakin aku semangat untuk buat cerita-cerita horor, supranatural, ataupun urban legend atau legenda-legenda dari kota kalian. Tapi teman-teman, kalau ada cerita horor, kalian bisa mengirimkan padaku agar aku bisa membacanya secara eksklusif. Nah, kawan-kawan, sampai sini dulu pertemuan kita. See you in the next video. Goodbye.